salah kan? Pandangan hukum. Kitab saya itu kan salah. Saya menuhankan Yesus salah. Karena itu memang manusia utusan. Oke, tidak apa-apa. Saya ikut menjul lah. Jadi sekarang bawalah saya kemana? Ke Al-Quran. Kasihlah saya ajaran bagaimana Al-Quran itu. Ya udah Pak Lamsen, Dewa ajarkan nih. Apa pertanyaan Pak Lamsen yang meragukan di dalam ajaran agama Islam? Silakan Pak Lamsen. Oh, banyak kalau itu. Kalau saya bertanya nanti kamu kelinger. Iya. Kok saya insya Allah masih 300. Pasti kelinger. Masih 300 mega kuda. Sebentar. Tapi persoalannya adalah karena dasar saya. Sebentar Pak Lamsen. Permasalahannya adalah Pak Lamsen kan nggak percaya Al-Quran. Buat apa nanya Pak? Justru itu makanya saya ingin mengikuti kemauanmu. Kan sudah berhasil membuktikan bahwa Alkitab saya itu salah, tidak benar beritanya. Saya pun salah mengikuti karena menuhankan Yesus. Kan salah saya. Oke lah. Sebentar. Jadi Pak Lamsen udah mengakui bahwa Bible salah, Yesus bukan Tuhan. Oke, saya akui sekarang. Apa ajaran benar? Diulang, Pak. Tunjukkan ajaran benar. Kalau begitu silakan diulangi dulu bahwa Yesus bukan Tuhan, Bible salah. Silakan diulang dulu. Oke, mari. Saya ikut kamu dulu. Sudah. Buktikan dulu kebenaran Al-Quranmu itu. Saya belum diulang, Pak Ramsan. Jangan. Kamu belum diulang, Pak. Bukti kalau Anda udah mengakui Bible salah, Yesus bukan Tuhan, diulang dulu. Menurut pembuktianmu itu ternyata Bible saya salah. Saya pun salah karena mengimani Bible yang salah. Oleh karena itu, mana yang benar itu, Jul? Silakan Pak Lamsen tanyakan. Apa yang meragukan Pak Lamsen di dalam ajaran agama Islam? Silakan tanya. Katanya banyak. 1, 2, 3, terserah. Mau sampai panjang, sekarang tahun berapa? 2021 sampai 2094. Silakan. Sudah? Ya. Yang membuat saya tidak percaya kepada Al-Quran itu adalah salah satu. Ini salah satu ya. Masih banyak ya. Ini salah satu. Dasar iman orang Kristen itu adalah penyalipan itu. Ada orang Kristen karena ada peristiwa penyalipan. Ini setelah saya tanya nih kepada Islam manapun. Udah dijawab. Kenapa harus ada peristiwa penyalipan? Padahal bisa tidak terjadi peristiwa penyalipan. Ini udah pernah nih ulangan nih Pak Lamsen nih. Ya pernah. Tapi tidak terjawab. Tidak terjawab. Ini salah satu. Ini iman saya. Aja, Bang. Udah dijawab dia ngulang-ngulang terus. Adakah dalilnya? Adakah dalil Al-Quran itu bahwa orang yang diserupakan yang disalib itu sudah diturunkan atau belum? Kok udah dijawab berkali-kali kok ditanya lagi. Jawab bagaimana? Pakai apa? Aku kan apa jawab? Bosan pemirsanya bosan Pak Lamsen. Ganti topik yang Pak Lamsen. Inilah dasar yang membuat saya tidak bisa bersahadat. Inilah yang membuat saya tidak bisa bersahadat. Ya nggak usah sahadat Pak. Nggak usah bersahadat Pak Lamsen. Nggak usah Pak, nggak usah biar cuci dulu pertanyaan Pak Lamsen. Nah, kenapa ada Kristen ini? Karena ada penipuan. Saudara-saudaranya Yesus itu tertipu. Saya pun jadi tertipu. Waduh, siapa yang nipu Pak Lamsen? Yang membuat orang serupa dengan Yesus itu siapa? Tapi Bang Lamsen nggak percaya. Kenapa tuh merasa tertipu? Makanya yakinkan saya di situ. Kenapa harus saya yakinkan kalau Pak Lamsen nggak percaya? Loh. Pakai baju Pak kalau open cam. Harus ada dalil. Tunjukkan dalil di Al-Quran bahwa orang yang diserupakan itu yang sudah tersalib itu sudah diturunkan atau belum? Sudah turun atau belum sekarang? Gimana? Apa Pak sih? Yang mana Pak? Kemarin kan sudah saya jawab. Pak Lamsen. Orang yang tertipu itu adalah pengikut setan. Kan sudah saya jawab. Tunjukkan dalil bahwa orang yang diserupakan itu sudah diturunkan dari salib belum? Sudah dikubur belum? Orang yang disalib? Hah? Ada orang tersalib, orang yang diserupakan itu. Hah? Apa pentingnya diturunkan, Pak? Ada dalilnya bahwa sudah diturunkan. Iya, apa pentingnya diturunkan? Nggak ada hubungannya. Nah, jadi Pak Lamsen ini pengen secara rinci, itu perlu bagi saya. Detail. Perlu bagi saya sebagai bukti bahwa yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Itu perlu bagi saya. Pak Lamsen pernah membaca Pak Lamsen pernah membaca buku Thomas Podol belum Pak Lamsen? Seorang sejarawan yang tidak perlu. Saya ingin percaya Al-Quran. Bagaimana Pak Lamsen bertanya? Kalau di Al-Quran sudah jelas Pak Lamsen, Nabi Isa itu tidak mati dibunuh, tidak mati disalib. Itu sudah jelas. Iya, buktinya apa?
Sekarang kan ada yang tersalib, orang yang diserupakan. Nah, begini Pak kan? Lamsen. Pak Lamsen begini. Ada dalilnya nggak sudah diturunkan atau belum? Kalau misalkan Nabi Isa itu meninggal Pak Lamsen ya, tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan. Jawab dulu, saya punya pertanyaan. Ada nggak dalilnya? Ya Allah, ya Rabbi. Lari-lari ke sana kemari. Yang saya minta dalil, 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 yang saya minta dalil. Kalau tidak bisa off saya. Oh, rusak ya kaset nih. Rusak ya? Oh, enggak. Iya, rusak. Yang saya minta dalil, yang saya minta dalil. Ini sudah nggak kondusif. Kita di sini sudah berumur semua ya. Ini Zoom, bukan Zoom tempat main-main. Dalil, saya minta. Pak Lamsen malam ini kayak anak-anak jadinya. Jangan mempertontonkan sesuatu yang kurang baik, Pak. Ini live. Kita di sini dewasa lah. Kita diskusi ilmiah, bukan kayak anak kecil gitu loh, Pak Lamsen. Rom satu aja, Pak Lamsen. Dalil. Bikin dalil apa? Dalil apa yang Pak Lamsen minta? Bang Andi, mohon izin. Orang yang diserupakan itu kan sudah tersalib. Apakah sudah turun atau belum? Silakan Bang Bonaran. Ya, jadi begini Pak Lamsen, Horas Opung. Jadi Pak Lamsen mengatakan bahwa Pak Lamsen itu sudah tidak percaya lagi terhadap Bible. Itu bagus ya. Tapi harus dipastikan betul bahwa Pak Lamsen itu memang tidak percaya total dengan Bible. Nah, untuk itu saya mau mengajak Pak Lamsen bertamasya ke Bible untuk melihat apa sih dampak dari pengimanan penyalipan. Oleh karena itu, saya mau share screen, mohon izin. Nah, di sini Pak Lamsen, saya mau memastikan Pak Lamsen itu tidak percaya lagi pada penyalipan ya. Pertama gini Pak Lamsen, jika Pak Lamsen itu percaya bahwa Yesus itu disalibkan dan kemudian Kristen harus ada akibat dari penyalipan, maka sebenarnya penyalipan itu membuat Pak Lamsen itu menjadi penista Tuhannya Yesus, Pak. Satu ya, Yesus mengatakan bahwa bapa dari orang-orang yang ingin membunuhnya adalah iblis di Yohanes 8:40-44. Oleh karena itu, jika Pak Lamsen masih mengimani penyalipan, berarti Pak Lamsen sedang menyamakan Tuhannya Yesus, Yahweh itu dengan iblis, yaitu sama-sama ingin membunuh Yesus supaya Pak Lamsen itu selamat kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Paulus bahwa Yesus itu dibunuh karena kebodohan dari Yahweh. Di 1 Korintus 1:18-25. Oleh karena itu, jika Pak Lamsen masih mengimani penyalipan, maka kemudian Pak Lamsen itu sebenarnya sedang mengatakan bahwa Yahweh itu bodoh, sehingga kemudian Yesus harus dibunuh untuk menyelamatkan Pak Lamsen. Yang ketiga, jika Pak Lamsen masih mengimani penyalipan, maka sebenarnya Pak Lamsen itu sedang menuduh bahwa Yahweh itu bersalah, yaitu membiarkan dosa terjadi, sehingga kemudian Yesus harus dibunuh sebagai jalan pendamaian dari Yahweh untuk menyelamatkan Pak Lamsen. Itu yang ketiga. Terus kemudian berikutnya, jika Pak Lamsen mengimani bahwa Yesus itu harus dibunuh sebagai rencana kasih dari Tuhan, rencana kasih dari Yahweh, itu artinya Pak Lamsen sedang mengatakan bahwa Tuhannya Yesus atau Yahweh ikut serta menipu bersama dengan orang-orang jahat di Matius 26:4 supaya Yesus itu terbunuh sebagai jalan untuk menyelamatkan Pak Lamsen. Yang kelima, jika Pak Lamsen mengakui bahwa Yesus itu disalibkan dan kata Paulus dia disalibkan sebagai tebusan dari kutuk hukum Taurat, maka Pak Lamsen sedang mengatakan bahwa Tuhannya Yesus atau Yahweh itu tidak mampu membuat hukum Taurat yang baik, sehingga kemudian Yesus harus dibunuh sebagai tebusan dari kutuk hukum Taurat. Dan kemudian seorang manusia yang bernama Paulus itu menyatakan bahwa dengan matinya Yesus, maka kemudian hukum dari Tuhan itu jadi batal di Efesus 2:15. Artinya apa Pak Lamsen? Bahwa Paulus itu melampaui Tuhannya Yesus, melampaui Yahweh. Dia mampu membatalkan Taurat. Kesimpulannya apa? Jika Pak Lamsen masih mengimani penyalipan sebagai satu-satunya jalan keselamatan, sejatinya Pak Lamsen itu sedang menista Tuhannya Yesus. Saya kira demikian. Makasih.
Terima kasih. Aduh, hatiku sekarang jadi bersinar-sinar. Ternyata tidak benar Yesus disalib menurut ajaran itu. Aduh, senangnya hatiku mendengar itu. Oleh karena itu saya mau ikut Al-Quran dulu. Jadi yang tersalib itu siapa itu? Karena peristiwa penyaliban itu ada. Jadi kenapa itu ada kitab disalin itu orang Kristen? Karena Matius, Markus, Lukas, Yohanes mencatat peristiwa penyaliban. Nah, oke. Ada satu lagi dalilnya Pak Lamsen. Ternyata itu bohong semua. Aduh, terima kasih banyak ajarannya. Oleh karena itu saya mau mengalih ke Al-Quran dulu. Ada satu lagi dalilnya, boleh nggak Pak Lamsen ya? Supaya Pak Lamsen itu, jadi Pak Lamsen nggak, jadi begini Pak Lamsen. Pak Lamsen itu sebentar. Pak Lamsen itu tidak perlu masuk Islam. Islam tidak rugi jika Pak Lamsen itu tidak masuk Islam. Ya. Silakan aja terus jadi Kristen, menjadi penista Tuhannya Yesus. Itu kalau misalnya Pak Lamsen menganggap itu lebih baik, silakan gitu. Oleh karena itu pertanyaan berikutnya adalah, lalu siapa yang disalibkan? Aku punya dalil berikutnya. Mari kita lihat kan gitu. Loh, apa kamu yang khotbah terus apa saya? Ini namanya bukan dialog namanya. Kalau khotbah ya terima kasih banyak lah kalau begitu. Nah, saya tidak butuh khotbah. Kan Pak Lamsen kan udah nggak percaya dengan Bible, maka butuh khotbah. Gitu. Makanya berterima kasih. Berterima kasihlah ya. Saya sekarang mau coba ke Al-Quran itu sekarang. Karena Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu mencatat ada yang tersalib. Yaitu orang yang diserupakan. Mereka pikir itu adalah orang asli atau Yesus asli. Padahal salah. Salah kan? Ya. Oke, jadi begini Pak Lamsen. Yang tersalib itu orang yang diserupakan, ya kan? Nah, jadi Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes tertipu karena ada orang penyerupaan itu. Dan saya pun jadi tertipu gara-gara ada penyaliban orang yang diserupakan. Yang menjadi pertanyaan saya, kok sampai begitu tega abad Allah SWT menipu saya, menipu saudara-saudaranya Yesus, sama Matius, Markus, Lukas, Yohanes tertipu. Pelajaran apa yang bisa diambil dari situ? Oke, manfaatnya itu. Udah ya. Pak Lamsen kan berkata bahwa Pak Lamsen itu tertipu. Pertanyaan, tertipu oleh siapa? Tertipu oleh Paulus, Pak Lamsen, bukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, lalu siapa yang disalibkan itu? Mari kita baca Bible. Saya tidak tanya itu, yang disalibkan. Saya tidak tanya itu. Pinggirkan dulu Quran. Oh, kamu jawab sendiri untuk kamu. Pinggirkan dulu Quran, puaskan dirimu pada Bible. Saya tidak tanya itu. Kamu Pastikan, jawab sendiri pertanyaanmu. Pastikan bahwa Pak Lamsen itu sudah tahu bahwa mengimani penyaliban adalah penistaan pada Tuhannya Yesus. Kalau sudah puas terhadap itu, ya sudah, baru Pak Lamsen saya beralih. Baru Pak Lamsen bisa naik kelas gitu. Nah sekarang siapa yang disalibkan itu kan gitu. Nah, saya tidak perlu tanya itu. Nah, mari kita lihat. Saya tidak perlu tanya itu. Pak Lamsen, Yesus itu adalah saksi mata dari penyaliban, Pak Lamsen. Yesus itu saksi mata dari penyaliban. Dari mana kita tahu? Yesus nggak ada, sudah naik ke atas, sudah diangkat. Dari Bible itu sendiri. Yesus sudah diangkat ke mana nggak tahu, ke jannah ke mana? Pak Lamsen sebentar. Di sini Pak Bonar mau menjelaskan. Pak Lamsen tadi sudah melakukan statement tidak percaya sama Bible lagi. Tetapi kenapa bawa Bible lagi kalau Yesus itu naik ke atas? Makanya dulu, sabar. Itu mau bertanya. Ya bentar. Karena Pak Lamsen di sini bertanya, Pak Lamsen butuh jawaban. Di sini Aki Bonar akan menjelaskan. Silakan Aki Bonar, tolong diam dulu sebentar ya. Yang saya tanya bukan itu, ya Allah. Bagaimana ini cara seperti? Saya tidak mau lah pertanyaan seperti itu. Dengerin Pak Lamsen. Dengerin, nggak apa-apa. Jadi pertanyaannya adalah, siapa yang disalib kalau bukan Yesus? Kalau memang ternyata ajaran Paulus membuat Pak Lamsen jadi penista Tuhannya Yesus, maka kemudian pertanyaannya adalah, siapa yang disalibkan itu yang kemudian yang menjadi Tuhannya Kristen? Nah, kalau kita baca di Bible, Yesus itu justru saksi mata dari penyaliban. Dari mana kita tahu? Dari Matius 4 ayat 6 sampai 7. Kalau kita baca di situ ada tanda bintang. Tanda bintang ini itu merujuk ke Mazmur 91 ke ayat 11. Ayat 11 naik ke atas itu disebutkan bahwa engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Artinya apa?
Artinya Amsal 21:18 itu memang betul bahwa pengkhianat, yaitu Yudas, itu ganti bagi Yesus, orang yang jujur gitu loh. Terus kemudian Pak Lamsen, ya, kalau kita baca ke bawah dan seterusnya, ini sungguh memang disebutkan bahwa bila ia berseru kepadaku, Yesus berdoa, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya gitu. Oleh karena itu, maka kemudian pertanyaannya adalah siapa yang kemudian disalibkan? Itu mestinya ya Yudas. Dari mana saya tahu? Itu dari Bible itu sendiri. Nah, sekarang Pak Lamsen boleh memilih tidak percaya, silakan. Tapi saya mau bilang begini, pada saat Pak Lamsen itu mengimani Tuhan membunuh Tuhan akibat dosanya Pak Lamsen, maka itu sebenarnya Pak Lamsen sedang menista Tuhannya Yesus. Demikian, terima kasih. Bungkus karetnya 2. Assalamualaikum. Tanggapin Pak Lamsen, silakan. Waalaikumsalam. Oh, sudah? Ya. Tadi kan dianutkan sudah. Begini saudara. Anda ini masih menggunakan Alkitab saya yang tidak benar itu. Itu fiktif itu ceritanya itu. Oke, karena mantap. Pak Lamsen mengakui kitabnya fiktif. Aduh. Saya bisa ngomong nggak? Oke, lanjut. Aduh. Lanjut. Tadi kan sudah kita katakan yang mencatat kematian Yesus, keterselipan Yesus itu, peristiwa penyalipan adalah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Artinya orang itu tertipu. Dia pikir yang tersalib itu adalah Yesus asli, padahal palsu. Maka tulisan mereka itu omong kosong semua, tidak benar itu. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa sampai ada cara Allah SWT membuat penipuan seperti itu sehingga saya pun ikut tertipu? Ini yang menjadi pertanyaan besar bagi saya. Sudah? Sudah. Oke. Jadi begini Pak Lamsen. Ya, jadi begini ya Pak Lamsen ya. Orang-orang jahat itu, yaitu orang yang ingin melakukan pembunuhan Nabi Isa, itu melakukan sebentar. Aduh. Sebentar. Jawablah pertanyaan. Sebentar dulu Pak Lamsen. Orang-orang, ini di Quran dulu ya, mohon maaf. Jadi tadi mungkin pengantarnya kurang mantap. Di Quran disebutkan bahwa orang-orang jahat itu sedang membuat tipu daya untuk membunuh Nabi Isa. Oleh karena itu, Allah menghukum mereka yang membuat tipuan itu dengan membalas tipuan supaya apa? Supaya Nabi Isa diselamatkan. Kenapa kok Nabi Isa diselamatkan? Karena kalau di Islam, kalau Pak Lamsen itu memperkosa orang, bukan Tuhan yang dibunuh kalau di Islam. Pak Lamsen memperkosa, maka kemudian Pak Lamsen itulah yang harus dihukum, gitu. Oke ya, itu logika di Islam ya. Lalu kemudian pertanyaan, lalu siapakah pembunuh dari Yesus ini? Kalau kita baca Matius 26 ayat 4, pembunuh Yesus itu adalah orang-orang jahat yang melakukan tipu daya untuk membunuh Yesus. Artinya, jika Pak Lamsen mengimani penyalipan sebagai rencana kasih dari Yahweh, artinya Pak Naibaho itu sedang mengatakan bahwa Yahweh ikut serta melakukan penipuan supaya Yesus terbunuh, karena Pak Lamsen memperkosa, maka Tuhan yang harus dibunuh. Pikir Pak, gitu. Silakan Pak Lamsen, tanggapin Pak Lamsen. Kalau boleh jangan khotbah lah, ya. Kalau boleh jawab pertanyaan saya, ya. Sekarang yang menjadi pertanyaan besar bagi saya adalah, terjadi ada Kristen karena ada peristiwa penyaliban itu. Artinya ada percaya kepada salib lah ya. Tahu-tahu ada nanti Yesus nanti akan datang lagi ke dunia ini untuk mematahkan salib. Artinya Tuhan kan ingin ada orang Kristen. Maka diadakan penipuan seperti itu. Ini kerjaan apa? Maksudnya apa? Apa arah dan tujuan ajaran Allah SWT dalam hal ini? Ada salib itu karena ada peristiwa penyaliban. Yesus nanti datang di akhir zaman, di hari kiamat untuk mematahkan salib lagi. Ini
Kerjaan apa namanya ini? Ini yang saya tanya-tanya dalam hati saya. Coba bisa dijelaskan apa maksud Allah di sini? Oke, makasih Pak Naibaho ya. Jadi pertanyaannya adalah kalau Yahweh itu pingin ada Kristen kan gitu jadinya. Oleh karena itu ada maka ada penyalipan kan gitu. Artinya Pak Lamsen sedang mau mengatakan bahwa Yahweh itu membuat pembunuhan Yesus sebagai kunci kekristenan, ya, kunci kekristenan, dan Kristen harus ada akibat dari Yahweh yang bersalah kan gitu. Jadi Yahweh bersalah, ya, Yahweh itu bersalah, lalu kemudian anak Yahweh itu harus dibunuh, disalibkan, lalu kemudian itu jadi lambang kekristenan, dan kemudian Kristen itu jadi ada. Artinya Pak Naibaho bilang bahwa Yahweh itu bodoh, maka kemudian Kristen itu harus ada, kan gitu sebenarnya. Bukan seperti itu pertanyaan saya. Aduh, gimana sih? Sekarang begini, ya. Yang satu belum nggak bisa terjawab. Pindah ke nomor 2 ini, yang tidak terjawab ini. Orang Kristen ini kan ada karena ada tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes mencatat bahwa Yesus asli tersalib. Padahal tidak. Nah itu makanya ada orang Kristen. Saya pun ada Kristen tertipu, ya. Tapi yang herannya, Yesus kan sudah diangkat ke mana? Dia nggak tahu diangkat ke mana. Nggak jelas, Al-Quran juga nggak jelas. Nanti di akhir zaman atau di hari kiamat nanti, Yesus akan datang ke dunia ini untuk mematahkan salib. Nah, ini apa lagi maksudnya di sini nih? Itu. Dan coba tunjukkan dulu bukti yang tersalib itu adalah orang yang serupakan. Seharusnya Al-Quran itu jelas. Apakah sudah diturunkan orang yang tersalib itu atau belum? Supaya kita tahu buktinya ada apa enggak. Ya gitu. Oke, makasih. Sebentar, ada nggak kesempatan buat saya untuk nanggapin ini? Sekali Bang Jul. Saya juga boleh nanggapin nggak? Sekali. Dikit aja. Oke, lanjut. Sebentar. Bang Bonar dulu aja. Setelah Bang Bonar baru Bang Juma nanti. Silakan Bang Bonar. Jadi saya hanya mau mengulang sekali lagi. Jadi sekali lagi Pak Naibaho, silahkanlah menjadi Kristen. Saya nanti bisa jawab. Ya, silahkanlah menjadi Kristen. Islam tidak rugi jika Pak Naibaho itu tidak masuk Islam. Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua, silahkan mengimani penyalipan. Karena memang penyalipan itu sangat nyam-nyam, sangat mantap. Karena apa? Pak Naibaho yang bersalah, Tuhan yang harus membunuh Tuhan. Tapi yang ketiga, jika Pak Naibaho mengimani penyalipan, itu artinya Pak Naibaho sedang menista Tuhannya Yesus, ikut membunuh sama seperti iblis. Bodoh, 1 Korintus 1:25. Lalu kemudian yang berikutnya ikut menipu supaya Yesus itu terbunuh. Dan yang tadi sudah saya paparkan. Pak Lamsen terakhir, Pak Lamsen silahkan pinggirkan Quran, lalu kemudian perdalamlah Bible supaya Pak Lamsen itu menemukan kebenaran. Terima kasih, gitu aja. Terima kasih. Inilah yang saya minta itu. Sebentar, Pak Lamsen, sebentar. Bang Juma tadi mau menanggapi sedikit dari biarlah ajaran Alkitab seperti itu. Nah, biarlah ajaran Alkitab seperti itu. Dan biarlah Al-Quran seperti itu. Jangan kamu-kamu ini mengajarkan ajaran Alkitab itu yang kamu tidak mengerti. Kami paham Alkitab kami. Kamu paham Al-Quranmu. Sehingga kamu itu selalu mengajarkan tidak sesuai dengan apa yang kamu pahami di Alkitab. Memang betul ayatnya kamu angkat, kamu ambil sebagai dalil. Tapi kami caranya tidak seperti itu. Membaca Alkitab kami. Kami tahu arah dan tujuan ajarannya apa. Kalau sepotong-sepotong seperti ini ya kami juga jadi bingung. Seperti kamu bilang tadi, terbukti Alkitab itu salah. Terbukti Allah dia bodoh. Nah, jadi yang maksud saya di sini, baguslah orang Islam itu mengajarkan Al-Qur'annya, orang Kristen mengajarkan Alkitabnya supaya pas pada kedudukannya. Kalau seperti ini, orang Islam mengajarkan Alkitab kami kepada kami, gatal kuping kami mendengarnya, panas hati ini. Dakwah seperti itu adalah dakwah yang bikin marah orang. Dikorek. Iblis, kesenangan iblis. Memang kebenaran tuh kalau disampaikan pahit. Baik, Pak Lamsen, silakan Bang Juma untuk menanggapi tadi pertanyaan dari Pak Lamsen, mau menambahkan dari Bang Juma. Silakan. Jadi gini, Tuan Lamsen, Anda itu terlalu percaya diri. Jelas percayalah. Sementara Anda tidak sadar, agama Anda itu Kristen, itu bukan berdiri atas dasar
adanya penyaliban. Anda harus paham itu. Kristen itu lahir dari mana? Jangan Anda menuduh Allah. Itu cerita yang berbeda. Yang diakui sekarang oleh Al-Quran, sanggahannya terhadap tuduhan orang bahwa Nabi Isa disalibkan, dibunuh. Itu yang dibantah oleh Al-Quran. Bahwa itu tidak terjadi. Nah, bagaimana dengan Kristen? Kristen beda lagi. Kristen itu konsepnya konsepnya terlepas dari disalib ataupun tidak disalib. Yang Kristen imani itu adalah ajaran pagan yang jauh lebih dulu memang sudah ada tentang salib sebelum Yesus itu lahir, apalagi penyalibannya. Itu poin yang harus Anda catat. Jadi jangan Anda percaya diri. Tanda salib itu Anda harus tahu sudah digunakan sebagai lambang sebelum zaman Kristen. Di Italia, di Roma, tempat markasnya Kristen itu menjadi tumbuh dan besar, itu adalah letak ajaran paganisme yang menjadikan salib sebagai lambang. Jadi di situ terdapat salib sebagai peninggalan dari zaman prasejarah. Salib Keltik pra-Kristen banyak ditemukan di tepi-tepi sungai Sanon yang ada di sana. Jadi jangan Anda berpikir kami tertipu karena Allah menyelamatkan Nabi Isa dan kemudian menyalibkan orang yang diserupakan. Tidak ada hubungannya. Kristen ya Kristen. Kristen tidak tumbuh dari Yerusalem. Kristen itu munculnya dari Romawi, ajaran pagan yang kemudian mengadopsi ajaran dari kitabnya Bani Israel yang diterjemahkan ke dalam Septuaginta. Jadi jangan Anda besar kepala. Kristen tertipu. Oh tidak. Memang Kristen itu lahir dari ajaran pagan. Titik. Gak ada kaitannya dengan Nabi Isa alaihissalam. Anda harus paham. Makanya surat-surat Paulus itu dijajakan kemana? Dijajakan kepada jemaat-jemaat. Apakah sudah ada Kristen di sana? Di Antioquia, apakah sudah ada Kristen? Tidak ada. Tapi suratnya disurati kepada jemaat-jemaat yang memang sudah terbentuk. Jemaat apa gerangan? Jemaat penyembah terhadap berhala. Penyembah terhadap dewa-dewa. Penyembah terhadap dewa Horus dan seterusnya. Makanya kalau Anda bertanya, kemana kiblatnya Natal? Kemana kiblatnya Tahun Baru? Kemana kiblatnya kebangkitan Yesus dan seterusnya? Dari mana ajaran itu? Ayo, dari mana ajaran itu? Kalau begitu. Ya tentu Anda ngantuk karena Anda dikorek aibnya. Jadi jangan Anda menyalahkan Al-Quran. Al-Quran hanya meluruskan bahwa Nabi Isa itu tidak disalib. Kaitannya dengan Kristen. Oh kami tertipu karena ternyata yang disalib itu bukan Nabi Isa, tetapi orang yang diserupakan. Tidak ada kaitannya. Coba Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 25 ayat 19. Baca aja dulu itu. Pada zaman penulisan kitab Anda itu sudah ada perselisihan antara Paulus dengan murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus mengatakan Nabi Isa hidup. Murid-murid Yesus mengatakan tidak ada penyaliban. Tapi apa yang tertuang dalam Kisah Para Rasul 25 ayat 19 itu? Coba Anda baca. Mereka berselisih paham. Ya kan? Jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan apa yang diterangkan oleh Al-Quran. Oh Allah Subhanahu Wa Taala membuat kami tertipu. Apa namanya ini? Itu namanya nenekmu kiper, Tuan Lansen. Tidak ada kaitannya. Kristen itu lahirnya dari mana? Itu dulu yang Anda harus tahu. Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Ngerti?